Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muslimin, spesialis kulit dan kelamin, di channel Yuk Sinau Dermatovenerologi. Pada episode yang ke-12 ini, saya akan menyampaikan materi tentang herpes simplex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, subscribe, and share. Herpes simplex ini merupakan suatu penyakit yang bisa ada di mana-mana. Virus ini merupakan suatu patogen yang mampu beradaptasi dengan penjamunya yang dapat menimbulkan berbagai macam variasi dari penyakitnya. Virus ini merupakan virus DNA double stranded, di mana ini merupakan suatu famili Herpesviridae. Terdapat dua tipe, HSV1 dan HSV2. HSV1 itu berkaitan dengan penyakit herpes di oropasial, dan HSV2 terkait dengan penyakit herpes di daerah genital. Tetapi bisa juga terbalik, tergantung dari, bisa juga dipengaruhi oleh pola atau perilaku seksual. Lokasi lesi tadi sudah disinggung bahwa tidak menjamin tipe tertentu. Ya, biasanya HSV1 ada juga bisa mengenai di daerah genital, ya. Dan juga sebaliknya, HSV2 juga bisa di labial. Virus ini merupakan virus yang memiliki karakteristik biologi yang unik, di mana dia merupakan virus yang neurovirulensi. Artinya virus ini hanya berada atau menginfeksi pada saraf, di mana virus ini memiliki laten atau masa laten di daerah trigeminal untuk yang HSV1 dan di ganglion saraf sakral S2 sampai S5. Dan setelah melewati masa laten, maka bisa terreaktivasi atau muncul kembali. HSV1 ini menyebar melalui kontak langsung dengan air liur yang terkontaminasi atau cairan tubuh yang lainnya yang terinfeksi. Sedangkan HSV2 menyebar melalui kontak seksual. HSV1 atau HSV2 mulai bereplikasi pada tempat terinfeksi daerah mukokutaneus, kemudian akan kembali ke belakang mengikuti atau menuju ke ganglion dorsal. Akan bersifat laten dan akan teraktivasi kalau ada yang memacunya. Periode laten ini virus akan tetap berada di ganglion dorsalis dan tetap tidak bersifat infeksius sampai ada reaktivasi kembali. Reaktivasi dapat muncul apabila ada faktor-faktor yang memacunya. Misalnya adanya demam, adanya trauma, adanya stres emosional, adanya paparan sinar matahari, dan juga bisa jadi pada wanita, misalnya munculnya menstruasi. Pertahanan yang terpenting pada penyakit ini adalah imunitas seluler. Pada orang-orang yang mengalami kegagalan atau gangguan imunitas seluler, seperti misalnya pada orang-orang yang mengalami atau menjalani organ transplant, transplantasi organ, ataupun orang-orang dengan HIV, ini akan menjadi lebih rentan. Penyakit ini terjadi di seluruh dunia. Penyakit ini hanya pada manusia dan tidak ada reservoir binatang, tidak ada vektornya, hanya pada manusia. Penyakit ini akan mengalami endemisitas yang tinggi pada komunitas yang memiliki banyak orang yang mengalami infeksi laten, kemudian juga
adanya reaktivasi, kemudian juga pada virusnya yang muncul atau shedding. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak personal dekat, dan infeksi ini terjadi lewat inokulasi virus ke mukosa yang rentan seperti misalnya orofaring, serviks, dan konjungtiva, dan kulit yang pecah. Berikut ini gambar yang pertama adalah herpes simplex pada bibir, di mana vesikel pecah dan tampak adanya perdarahan di bibir. Yang kedua, herpes simplex ini mengenai bibir juga, adanya vesikel, pustul, erosi, dan krusta. Berikut ini adalah herpes simplex genitalis yang terjadi pada penis. Yang berikutnya, herpes simplex genitalis yang mengenai vulva pada wanita. Infeksi HSV1 biasanya asimptomatik. Terdapat beberapa variasi gambaran klinis dari HSV1 ini. Yang pertama adalah herpes orolabial. Kemudian psikosis herpetik. Berikutnya adalah herpes gladiatorum, herpes Whitlow, herpes okular, herpes encephalitis, kemudian juga ada eczema herpeticum, dan dapat terjadi gambaran infeksi herpes yang berat dan atau kronik. HSV2 biasanya gambaran klinisnya pada yang primer, terjadi ulkus genital yang nyeri, kemudian ada krusta, ada limfadenopati yang nyeri, dan ada disuria. Gambaran klasiknya berupa makula atau papula di kulit dan di membrana mukosa, di mana ini terjadi perkembangan dari vesikel dan terjadi pustul, sering bertahan sampai 3 minggu. Pada lesi-lesi genital biasanya nyeri, kemudian juga bisa muncul bengkak di vulva pada wanita, dan rasa nyeri, dan juga disuria. Gejala-gejala dapat muncul misalnya demam, sakit kepala, dan malese atau tidak lemah badan, tidak enak badan, ya, akibat terjadinya viremia dalam 24% pasien. Untuk menegakkan diagnosis sebagai gold standarnya dilakukan tes serologi. Tes serologi ini kita dapat menentukan antibodi yang terbentuk, IgM dan IgG. Kemudian berikutnya juga dapat kita melakukan tes PCR. Ini paling sensitif, paling spesifik. Juga dapat kita lakukan kultur. Bisa juga kita melakukan direct fluorescent antibody assay dan tesang. Tesang ini ya merupakan suatu pemeriksaan di mana kita mengambil cairan dari vesikelnya, di mana kita dapat menemukan adanya sel giant berinti banyak. Tetapi ini tidak dapat membedakan ya HSV dan varicella zoster virus. DFA assay dapat membedakan antara HSV dan virus varicella zoster. Pada pemeriksaan histopatologi akan didapatkan terjadinya degenerasi balon dari keratinosit, dan juga dapat ditemukan adanya sel-sel giant berinti banyak. Sel-sel giant berinti banyak yang berupa badan inklusi dari Cordry A, ya, ini adalah suatu inklusi inti yang eosinofilik, di mana ini juga dapat terjadi pada penyakit herpes virus yang lainnya, seperti varicella zoster virus dan cytomegalovirus. Tidak ada gambaran histologik yang patognomik untuk menentukan HSV1 dan HSV2. Sehingga gambaran klinis adalah merupakan suatu hal yang terpenting untuk pemeriksaan histopatologi ini. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi, misalnya infeksi bakteri dan jamur, kemudian juga dapat menimbulkan infeksi di mata, di kulit, ya,
seperti misalnya eczema herpeticum, herpes whitlow, herpes gladiatorum. Kemudian juga ini dapat menimbulkan infeksi visceral, bisa juga menimbulkan herpes disseminata, bisa juga menimbulkan herpes pada saluran pernapasan. Nah, komplikasi yang paling fatal bisa terjadi pada sistem saraf pusat. Misalnya terjadi meningitis aseptik, bisa juga terjadi ganglionistis dan mielitis, bisa juga terjadi encephalitis herpes simplex. Pengobatan utama pada penyakit herpes dapat diberikan antivirus, di mana herpes ini memiliki beberapa gambaran klinis pada fase inisial atau infeksi primer dapat diberikan acyclovir, valciclovir maupun famciclovir dengan dosis acyclovir 200 mg per oral 5 kali sehari bisa sampai 10 hari atau 400 mg per oral 3 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Dapat diberikan valciclovir untuk herpes labialis 2 gram per oral 2 kali sehari selama sehari. Untuk herpes genitalis dapat diberikan 1 gram per oral 2 kali sehari selama 10 hari. Untuk famciclovir dapat diberikan 250 mg per oral selama 7 sampai 10 hari 3 kali sehari. Untuk HSV yang rekuren dapat diberikan acyclovir 200 mg per oral 5 kali sehari selama 5 hari atau diberikan valciclovir 500 mg per oral tiap 12 jam selama 3 hari. Kemudian juga dapat diberikan famciclovir untuk yang labialis 1500 mg per oral sekali dosis tunggal. Untuk yang genitalis dapat diberikan 1000 mg per oral 12 jam sekali selama 1 hari. Jadi sehari cuma 2000 mg. Untuk HSV yang sering muncul dapat kita lakukan terapi supresi, di mana kita dapat berikan terapi supresi kalau dalam setahun terjadi lebih dari 6 kali periode berulang. Dapat diberikan acyclovir 400 mg 2 kali sehari selama 1 tahun. Bisa juga diberikan valciclovir 1 gram per hari selama 1 tahun atau famciclovir 250 mg per oral tiap 12 jam selama 12 bulan. Cukup sekian pembahasan untuk episode yang ke-12 herpes simplex virus. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.